Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal yang terdapat pada SBMPTN tahun 2017. Soalnya yaitu berkaitan dengan gaya gesek. Berikut soalnya. Nah, di sini terdapat sebuah besi dengan berat 300 Newton. Kita langsung nyatakan besaran berat. Kita beri simbol W ya. Awalnya dalam keadaan diam. Kemudian ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar dengan nilai cos theta itu 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut yaitu 0,5, ini berarti yang mu S-nya ya, dan 0,4 ini berarti yang mu K-nya, yaitu masing-masing koefisien gesekan statis dan ini koefisien gesekan kinetis. Gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi yaitu 72 Newton. Berarti ini adalah FK, gaya gesek kinetik ya. Dan besar percepatan gravitasi yaitu G, ini sudah jelas ya. Kita gunakan G-nya sebesar 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan lemari besi, nih berarti yang dicari adalah A, dan gaya yang menarik lemari besi berarti F. Itu nilainya berapa secara berturut-turut. Jadi yang dicari percepatan dan juga gaya. Nah, di sini tersedia pilihannya. Oke, silahkan kalau mau dicoba dulu ya, boleh di pause dulu. Jika sudah selesai, mari kita sama-sama lihat pembahasannya. Nah, tadi disebutkan ada sebuah lemari besi, ya. Kemudian dia punya berat, arah gaya berat ingat selalu menuju ke pusat bumi. Besarnya 300 Newton. Nah, karena di sini ada percepatan gravitasi sebesar 10, karena W itu dituliskan massa kali percepatan gravitasi, sehingga massanya yaitu 300 dibagi G-nya 10. Sehingga massa lemari besi tersebut 30 kg. Terus pada saat awal dinyatakan lemari besi ini diam, maka dia punya gaya normal. Nah, untuk gaya normal selalu arah tegak lurus permukaan bidang. Karena di sini lemarinya berada di atas lantai, maka arah gaya normalnya ke atas. Seperti ini ya. Itu besar gaya normalnya. Kemudian komponen gaya yang lainnya, di sini kan ada gaya yang menarik terhadap bidang datar. Kita gambarkan dulu untuk bidang datarnya, kemudian gaya yang menariknya. Nah, ini yang dicari, sebesar F, kita tuliskan dulu saja F. Terus antara gaya tarik ini dengan bidang datar disebutkan membentuk sudut sebesar theta. Oke. Nah, di sini juga ada gaya gesek. Ingat, gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Jika ini arah gerak ke sini, maka arah gaya gesek ke arah yang sebaliknya. Gaya gesek letaknya antara permukaan benda yang bergesekan. Dalam hal ini lemari besi dengan lantai. Nah, besar gaya geseknya sudah disebutkan 72 Newton. Bisa diikutin ya sampai sini. Baik, selanjutnya kita proyeksikan masing-masing gaya ini karena di sini ditariknya membentuk sudut tertentu, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X. Berarti di sini ada gaya Fx yang besarnya karena ini sisi samping, berarti F cos theta, hasil proyeksi dari F ini. Demikian pula F ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka akan ada Fy yang besarnya yaitu F sin theta, karena sudut di sini kan sama dengan sudut di sini ya, sehingga ini sisi depan makanya sinus. Oke, sampai sini bisa diikutin. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari besar gaya normal ini ya, dengan cara menguraikan dari persamaan gaya gesek. Kita tahu untuk gaya gesek kinetik berarti mu K dikalikan gaya normalnya. Sehingga gaya normal yaitu perbandingan antara gaya gesek kinetik dibagi dengan koefisien gesek kinetiknya. Gaya geseknya kan sudah diketahui yaitu 72 dibagi, nah mu K-nya ini 0,4. Diperoleh besar gaya normalnya 120 Newton.
Nah, ini sama-sama N. N di sini simbol besaran gaya normal, N di belakang angka ini satuan dari gaya yaitu Newton. Oke. Nah, karena di sini gaya normal sudah diketahui, sekarang kita selesaikan pada arah sumbu Y dulu. Di mana pada sumbu Y ini kan ada besar gaya normalnya. Nah, kita tinjau pada sumbu Y, yaitu gaya yang ke arah atas kita anggap positif, yaitu ada gaya normal dengan F sin theta. Sementara ke arah bawahnya ini ada gaya berat. Oke, jadi ruas kiri, ruas kanan ini sudah seimbang. Baru kita masukkan masing-masing nilainya. N ada. Oke, di sini ada sin theta. Sementara yang diketahui di soal itu adalah cos theta. Kita harus ingat kembali aturan Pitagorasnya ya pada suatu segitiga ini. Nih, kalau tadi cos 3/5, nah, berarti di sini sesuai aturan Pitagoras ini dapat 4. Maka sin tetanya adalah 4/5. Substitusikan ke sini. Jadi ini N-nya 180 dari yang barusan diketahui. F-nya biarkan tetap karena ini yang dicari. Sin tetanya 4/5. Tadi dari sini ya, depan per miring. Lalu W-nya, gaya beratnya ini, 300. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung. Yaitu 300 dulu dikurangi 180. Baru ini kali silang berarti kali 5 bagi 4. Ini selisihnya kan 120 dibagi 4 dapat 30. Dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 150 Newton. Ini adalah besar gaya tariknya. Belum selesai karena kita harus mencari A-nya. Tapi kalau dilihat dari jawaban antara B atau D berarti ya pilihannya. Sekarang kita lanjut. Sebetulnya nggak mungkin D. Kenapa? Karena kan di sini sudah bergerak, makanya ini kinetik. Jadi percepatannya harusnya tidak 0. Tapi kita cek. Untuk ngeceknya kita lihat pada sumbu X. Ya, pada sumbu X ada gaya apa saja? Nah ini ada F cos theta dengan ini ada gaya gesek pengurangnya ya. Karena supaya dia bergerak berarti percepatan ini mengacu ke hukum 2 Newton. Berarti ruas kanannya massa kali percepatannya. Nah, ingat saya ulangi ini kenapa minus karena ini berlawanan. Ini ke arah kiri. Ingat gaya itu adalah besaran vektor. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing nilainya. F-nya sudah ada. Kemudian cos theta-nya yang tadi di soal disebutkan. Dikurangi gaya geseknya ini 72. Sama dengan massanya ini 30 Newton. A-nya yang dicari. Dari sini tinggal kita selesaikan dulu. Ingat menghitungnya ini dulu kan. 150 dibagi 5 dapat 30 kali 3 dapat 90 ya, dikurangi dengan 72. Jadi ini 90 min 72 sama dengan 30A. Ruas kanan masih tetap. Oke, ini selisihnya yaitu 18 dibagi 30. Sehingga percepatannya yaitu 90 dikurangi 72 dibagi 30. Hasilnya 18/30. Ini tidak perlu diperkecil lagi karena di pilihan jawabannya dinyatakan juga dalam bentuk seperti ini. Sehingga percepatannya 18/30 meter per second kuadrat dan gayanya adalah 150 Newton. Yang sesuai jawabannya yaitu pilihan yang B. Oke, mudah kan? Ya. Semoga bisa dimengerti. Untuk pembahasan soal yang lainnya silahkan temukan pada video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.